Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita masih dengan topik ulumul Quran dengan tema wahyu. Wahyu secara bahasa adalah pemberitahuan atau pengetahuan atau bisikan. Namun secara definisi atau secara istilah, wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang, dalam hal ini adalah nabi ya, secara spesifik. Jadi ya, pengetahuan yang didapat seseorang melalui bisikan atau pertanda, yang diyakini bahwa pengetahuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pengetahuan itu yang didapat seseorang bukan selain Nabi atau orang lain, ini disebut namanya ilham. Itulah perbedaan antara wahyu dan ilham. Wahyu diturunkan Allah pada Rasulnya, kadang secara langsung, ya, melalui tidur beliau, ataupun terkadang melalui lonceng ataupun melalui tidur dan ataupun terkadang langsung dengan tabir ya. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam ya, menerima wahyu di Jabal At-Tur ya, juga dengan tabir. Juga Nabi Muhammad SAW ya, ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha juga adanya tabir. Ini secara langsung. Adapun wahyu yang secara tidak langsung yaitu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Terkadang malaikat Jibril alaihissalam bisa berbentuk manusia, ya. Berbentuk manusia, ataupun terkadang perantara itu melalui lonceng yang sangat keras sehingga beliau Rasulullah atau Nabi Muhammad merasa ketakutan. Ya. Adapun turunnya Al-Quran ada dua tahapan. Ya. Tahapan yang pertama adalah secara kamilan, secara utuh. Ya, secara lengkap dari 30 juz, 114 surat, bahkan susunannya mulai dari Al-Baqarah dan An-Nas ya. Ini dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah ya, atau langit dunia pada satu malam ya, yang disebut malam Lailatul Qadar, dan itu diabadikan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5 ya. Inilah proses pertama turunnya Al-Quran. Ini yang disebut dengan inzatul Quran. Adapun proses kedua turunnya Al-Quran adalah dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur. Ya. Ini yang disebut namanya Tanzilul Quran, yaitu turunnya Al-Quran secara berangsur kepada Nabi Muhammad. Ya. Dalam proses Tanzilul Quran, ya, ada satu surat yang pertama kali turun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini ya yang disebut nuzulul Quran, yang sekarang ini banyak kaum muslimin memperingatinya. Jadi harus membedakan antara inzatul Quran, tanzilul Quran, dan nuzulul Quran. Adapun hikmah kenapa berangsur-angsur Al-Quran diturunkan, yang pertama adalah untuk membacakan dan mengajarkan kepada manusia secara perlahan, secara bertahap ya. Ini yang pertama. Yang hikmah kedua adalah ya, meneguhkan hati Rasulullah ya. Karena dalam perjuangannya, dakwahnya ya, tantangan begitu berat ya. Ya, baik tantangan dari pribadinya maupun dari kaum kafir Quraisy maupun Yahudi ya. Dan tentu Allah meneguhkan dengan ayat-ayat Allah, dengan turunnya ayat Quran. Yang ketiga adalah menolong dengan pertolongan yang kuat ya. Banyak sekali ya tantangan yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW ya, baik itu menyangkut jiwanya, dirinya maupun umatnya. Makanya diturunkan ayat untuk menolong dengan kekuatannya yang berasal dari Allah. Yang keempat sebagai tantangan dan sekaligus mujizat, karena tantangan luar biasa ya yang datang terutama dari kafir Quraisy ya, yang sengaja terus menantang Rasulullah dengan segala dalil-dalilnya yang mereka sampaikan ya. Makanya adanya diturunkan ayat-ayat Quran untuk menjawab tantangan itu, dan sekaligus mukjizat karena luar biasa
dari 6.600 ayat ya kurang lebih ya, bisa disusun oleh Nabi Muhammad SAW mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas sesuai dengan susunan di Lauh Mahfuz ya. Itu tidak sembarangan karena selama 23 tahun penyusunan ini adalah salah satu bentuk mukjizat ya. Dan yang kelima, yang berikutnya adalah agar mudah tentunya untuk menghafal dan memahami ya. Ini hikmah berikutnya. Dan hikmahnya yang terakhir, yang keenam, sejalan dengan peristiwa yang terjadi atau asbabun nuzul, maka diberlakukan syariat-syariat ya, secara berangsur-angsur ya, tidak sekaligus syariat ya. Demikian dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai ketemu dengan tema berikutnya. Barakallahu fiikum.